kesehatan ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk, agar materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sekarang, Ibu yang memimpin berdoa hari ini. Oke. Duduk yang rapi dan dalam keadaan siap. Oke, kita mulai. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Nanti kalau Ibu sebut namanya bilang hadir ya. Oke, kita absen ya. Aulia, hadir. Andini, hadir. Bella, hadir. Beni, hadir. Cika, hadir. Cucu, hadir. Doni, hadir. Eva, hadir. Fitri, hadir. Dina, hadir. Hilman, hadir. Jaka, hadir. Kania, hadir. Lani, hadir. Maya, hadir. Nina, hadir. Rangga, hadir. Risa, hadir. Sarah, hadir. Santi, hadir. Oke, hari ini semuanya masuk semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, semuanya ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai sekarang. Hai anak-anak, sudah semangat semuanya? Mari kita mulai pembelajaran kita. Kita akan belajar penjajahan bangsa Indonesia. Nah, gimana sih awal mulanya kita bisa dijajah? Apa sih penyebabnya? Semuanya kita bahas di sini. Pertama-tama, kita lihat peta konsep dulu ya. Nah, ini adalah peta konsep penjajahan bangsa Indonesia. Awalnya, banyak bangsa barat datang ke Indonesia dengan niat awalnya cuma berdagang. Kemudian mereka berubah ingin menguasai Indonesia karena mereka sadar bahwa Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam yang melimpah. Dengan contoh, banyaknya sumber emas di Pulau Papua dan rempah-rempah di Pulau Maluku. Mereka semakin menggebu-gebu ingin memiliki Indonesia dengan cara menjajah bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas pembelajaran IPS sejarah, yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang memiliki wilayah luas dan kekayaan yang melimpah. Kekayaan tersebut meliputi kaya akan budaya, tradisi, suku, sumber daya alam, dan lainnya. Dan kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu pendorong bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa Asia saja yang datang ke Indonesia, tetapi bangsa Barat pun datang ke Indonesia seperti Eropa dan lainnya. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia karena keinginan mereka untuk menguasai bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini siapa yang tahu apa faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia? Udah tahu Pak? Ya udah Bapak jelaskan. Banyaknya kaum luar atau bangsa barat yang dagang ke Indonesia, yang awalnya hanya ingin berdagang, kemudian berubah ingin menguasai Indonesia karena Indonesia memiliki sebagai macam kekayaan alam yang melimpah. Itu contohnya. Apa itu contohnya anak-anak? Tidak tahu Pak? Ya udah Bapak sebutkan. Contohnya seperti banyaknya sumber emas di Pulau Papua dan rempah-rempah di Maluku. Di sini
ada ciri-ciri faktor penyebab penjajah dari Eropa dan penjajah dari Jepang. Di sini siapa yang tahu penjajah dari Eropa ciri-cirinya? Tidak ada tahu Pak. Ya udah Bapak sebutkan. Yang pertama ada 3 ya anak-anak. Yang pertama mereka tertarik dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Yang kedua menguasai jalur perdagangan karena Indonesia terletak pada posisi yang strategis. Yang ketiga memanfaatkan sumber daya manusia untuk kepentingan penjajah karena masyarakat Indonesia saat itu masih jauh dari pendidikan. Di sini siapa yang tahu penjajah dari Jepang? Tidak ada tahu Pak. Udah Bapak sebutkan ciri-cirinya ada 2 ya anak-anak. Yang pertama mencari sumber rempah-rempah yaitu cengkeh yang digunakan untuk melumasi senjata. Yang kedua mencari bantuan sumber daya manusia untuk menghadapi Nah, anak-anak, jadi ibu di sini mau kasih tahu bagaimana sih caranya kita menghargai jasa para pahlawan kita yang dulu pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Dan ada 7 cara dan banyak sih sebenarnya, cuman ibu menjelaskannya hanya 7. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan yang kedua, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan karena mereka negara kita telah merdeka dan mereka yang telah memperjuangkannya. Yang keempat, belajar dengan giat. Jadi anak-anak nggak boleh males nih buat belajar, harus dengan giat. Dan yang kelima, memperingati setiap peristiwa penting. Dan yang keenam, menjalankan Pancasila dan aturannya. Ada lagi nih yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita harus menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi selain cara yang sudah tadi ibu sebutkan, ada lagi cara untuk mengenang para pahlawan kita, yaitu dengan menyanyikan lagu untuk para pahlawan kita. Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi untuk para pahlawan kita? Setuju? Nah, kita nyanyi lagu yang sudah ibu ajarkan minggu lalu. Jadi sekarang kita nyanyi ya lagu Gugur Bunga. Yang belum hafal bisa lihat buku yang kemarin sudah dicatat. 1, 2, 3. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lada dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur 1 tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Oke teman-teman, apakah kalian sudah mengerti tentang apa yang dijelaskan tadi? Jadi, kenapa negara Indonesia dijajah oleh negara luar? Karena bangsa Indonesia atau negara Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan seperti rempah-rempah, suku, dan budaya. Nah, kalau tidak ada yang dimengerti, apakah ada yang bertanya? Ayo coba bertanya. Nah, kalau tidak ada, biar kakak yang bertanya. Coba sebutkan negara apa saja yang telah menjajah bangsa Indonesia. Ayo, siapa yang bisa? Nah, kalau tidak bisa dikerjakan sekarang, baiklah kita jadikan tugas saja. Minggu depan harus dikumpulkan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kakak-kakak. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari kakak dan teman-teman kakak. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.